Halo, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat ya, dan sekarang sudah siap untuk belajar kembali. Video kali ini merupakan lanjutan dari materi sifat kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman tentang penyebab kelainan fenotip pada sifat kualitatif. Saya ingatkan kembali bahwa fenotip atau disimbolkan dengan huruf P pada rumus P sama dengan G ditambah L dapat dikelompokkan menjadi sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Anda sudah mempelajari tentang sifat kualitatif pada video sebelumnya, bukan? Silakan diingat-ingat kembali, dipelajari kembali. Sekarang ingin saya sampaikan bahwa fenotip dalam hal ini adalah sifat kualitatif pada suatu individu bisa disebabkan oleh faktor genetik yang pengaruhnya diturunkan, dan juga disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang tidak diturunkan. Jadi pengaruh genetik itu diturunkan, pengaruh lingkungan tidak diturunkan. Artinya fenotip dari suatu individu merupakan hasil kerja dari genetik dan lingkungan. Dan fenotip dari individu merupakan hasil kerja gen yang didapat dari orang tuanya yang bersifat direct effect. Saya ambil contoh, misalnya seekor sapi berwarna hitam. Warna hitam adalah fenotip yang merupakan manifestasi dari gen pembawa sifat warna tubuh yang didapat dari tetuanya. Bisa dalam bentuk gen homozigot dominan atau gen dalam bentuk heterozigot. Ada satu saja huruf H besar, sifatnya dominan, terlihat sapinya berwarna hitam. Bila gen yang dimiliki oleh sapi bersifat resesif, tentu sapi tersebut akan berwarna putih. Jadi, warna hitam pada sapi dipengaruhi oleh genetik. Fenotip yang dipengaruhi oleh genetik tidak akan berubah pada suatu individu sejak individu itu dilahirkan hingga individu itu mati. Dan warna hitam tersebut tidak akan berubah karena pengaruh lingkungan. Itu prinsipnya. Jadi misal, bila seekor sapi warna hitam dan digembalakan di daerah dingin, maka bulu hitamnya akan tetap hitam meskipun sapi tersebut dipindahkan ke daerah panas misalnya. Ya. Jadi meskipun lingkungannya diubah, fenotipnya tetap. Kenapa? Karena sifat warna adalah sifat yang lebih banyak dipengaruhi oleh genetik. Tapi ternyata ada fenotip yang dapat berubah akibat pengaruh lingkungan meskipun genotipnya tetap. Kondisi tersebut agak berbeda dengan pernyataan sebelumnya tadi. Efek perubahan pada performance terlihat sama dengan akibat pengaruh genetik. Itu kondisinya. Ada dua kondisi yang menyebabkan perubahan fenotip akibat pengaruh lingkungan. Yang sebenarnya tadi disebut fenotip tidak akan berubah karena pengaruh lingkungan, tapi ternyata ada kondisi yang performance bisa berubah karena pengaruh lingkungan. Kondisi yang pertama, penyebab yang pertama adalah gene expression atau ekspresi genetik, di mana perubahan fenotip disebabkan bukan karena pengaruh genetik, tapi bisa karena akibat aktivitas gen lain, atau bisa juga akibat kondisi klimat atau lingkungan yang berbeda. Sebagai contoh adalah perubahan warna bulu pada kucing Siam dan warna bulu pada kelinci Himalaya. Warna dan perkembangan pigmentasi pada bulu, kulit, mata pada kelinci Himalaya dan kucing Siam dipengaruhi oleh gen C.
dan ekspresinya dipengaruhi atau diatur oleh suhu lingkungan. Artinya, suhu lingkungan dapat mempengaruhi ekspresi gen C, dan hal ini bisa menghasilkan fenotip yang berbeda. Pengaturan suhu ekspresi gen ini menghasilkan kelinci Himalaya atau kucing Siam dengan pewarnaan bulu yang khas. Gen C tidak aktif pada suhu 35 derajat Celcius dan aktif maksimal dari suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Gen C pada kelinci yang dipelihara pada suhu sekitar 20 derajat Celcius akan secara aktif menghasilkan pigmen seperti ini. Bagian tengah tubuh kelinci cenderung hangat, sehingga menyebabkan gen tidak aktif dan tidak ada tidak ada pigmen yang dihasilkan. Jadi tetap putih karena di sini hangat. Oleh karena itu warna bulunya jadi tetap putih. Sementara itu di bagian ekstremitas, yaitu seperti telinga, terus ujung hidung, kaki, ekor, yang suhunya jauh lebih rendah dari 35 derajat Celcius, pada kondisi itu gen C-nya secara aktif menghasilkan pigmen. Karena bagian tubuh tersebut kehilangan panas paling banyak dan membuat bagian tersebut menjadi warnanya hitam. Kelinci yang dipelihara pada suhu lebih dari 30 derajat Celcius tidak memiliki pigmentasi bulu. Jadi warna bulunya tetap putih karena gen C tidak aktif pada suhu yang tinggi ini. Alasan yang sama juga terjadi pada kucing Siam. Silakan Anda membaca dari berbagai referensi lain untuk informasi yang lebih detailnya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kondisi kedua yang menyebabkan perubahan fenotip akibat pengaruh lingkungan adalah peristiwa fenokopi. Fenokopi adalah abnormalitas fenotip dalam arti sifat kualitatif yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Perubahan fenotip yang disebabkan oleh ekspresi gen yang dipengaruhi oleh lingkungan seperti pada bulu kelinci Himalaya atau kucing Siam tidak bersifat abnormal. Tapi kondisi fenokopi yang sifatnya disebabkan oleh fenokopi itu biasanya abnormal. Contohnya adalah cacat pada ekor ayam misalnya. Nah, abnormalitas. Jadi kalau fenokopi biasanya bentuknya abnormal. Kalau yang tadi expression gene atau gene expression itu tidak berupa abnormal. Fenokopi juga dimengerti sebagai variasi fenotip yang umumnya mengacu pada satu sifat saja. Kemunculan variasi fenotip tersebut dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan. Kebanyakan anomali non-genetik terlihat sama dengan kelainan genetik dan disebut fenokopi. Variasi fenotip individu yang terjadi mirip dengan variasi fenotip yang disebabkan oleh faktor genetik. Jadi intinya gene expression tampilannya tidak cacat, tidak ada anomali. Tapi kalau fenokopi sama-sama disebabkan oleh lingkungan, jadi perubahan fenotip disebabkan oleh lingkungan, tapi tampilannya mirip cacat genetik. Bisa dimengerti ya perbedaannya. Jadi hati-hati bila Anda menemukan kasus fenokopi pada peternakan Anda juga harus pahami karena variasi fenotip akibat fenokopi tidak diturunkan karena bukan berasal dari pengaruh genetik dan juga bukan karena akibat mutasi. Ya. Saya ingatkan kembali, fenokopi biasanya dalam bentuk kondisi cacat pada ternak yang penampilannya sangat mirip dengan cacat yang diakibatkan oleh faktor genetik. Saya tampilkan
ini cacat akibat genetik. Tapi ada tampilan yang mirip, sebenarnya bukan karena genetik, tapi karena pengaruh lingkungan. Ini yang disebabkan oleh genetik, misalnya ada sapi alopecia. Alopecia itu nama lain dari botak atau hairless, bulunya sedikit, dibawa oleh gen resesif. Ingat ya, ini semua cacat akibat genetik. Ini sebagai perbandingan bahwa ada yang tampilannya mirip seperti itu, tapi bukan karena genetik, tapi karena lingkungan. Kemudian kondisi yang kedua, epiteliogenesis imperfecta. Ini juga dibawa oleh gen resesif. Yang lain lagi, achondroplasia atau kambing tapi seperti anjing bulldog mukanya. Kakinya juga pendek-pendek. Ini juga dibawa oleh gen resesif. Kemudian agnatia atau no lower jaw, tidak ada rahang bawahnya. Bagaimana caranya mau mengunyah kalau tidak ada rahang bawahnya? Dan ini juga dibawa oleh sifat resesif dan hanya ada pada jantan. Jadi ingat kembali materi pada mata kuliah genetika ternak, rata-rata cacat dibawa oleh sifat cacat diturunkan melalui gen resesif. Ya, masih ingat ya? Baik. Selanjutnya, penyebab anomali atau monster non-genetik yang disebabkan oleh berbagai macam faktor lingkungan itu disebut teratogenik. Faktor lingkungan tersebut dapat mempengaruhi fungsi gen dan menyebabkan kelainan. Beberapa hal yang pernah ditemukan sebagai penyebab terjadinya fenokopi atau dikenal dengan istilah teratogenik antara lain temperatur lingkungan yang terlalu panas sehingga mengganggu perkembangan embrio. Misalnya saat penetasan ayam menggunakan mesin tetas, Anda harus menjaga suhu yang optimum untuk penetasan ayam. Coba cari tahu kondisi apa yang terjadi pada anak ayam yang ditetaskan pada suhu mesin tetas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau tekanan atmosfernya tidak tepat, atau kekurangan oksigen. Selain anaknya tidak menetas, apakah ada bentuk kecacatan yang timbul? Yang kedua dari teratogenik, contohnya adalah kecelakaan saat induknya bunting. Banyak contoh kasus bayi yang terlahir cacat karena adanya guncangan saat ibunya bunting. Selain itu, keracunan atau kekurangan zat tertentu dalam pakan. Pernah ada penelitian pada suatu peternakan domba di Eropa, di mana domba-domba betina digembalakan pada suatu padang rumput, dan pada saat para induk tersebut melahirkan, ternyata banyak kasus kecacatan yang terjadi pada anak domba yang dilahirkan pada peternakan itu. Setelah diteliti, dugaan terkuat adalah disebabkan oleh suatu jenis rumput yang dikonsumsi oleh induk pada saat induk itu digembalakan. Kemungkinan rumput tersebut mengandung senyawa tertentu seperti mungkin Veratrum californicum yang bersifat racun pada janin. Contoh teratogenik yang lainnya adalah kejadian yang menyebabkan induk domba shock. Itu juga bisa menyebabkan penampilan cacat pada turunannya. Kemudian pengaruh radiasi dan zat radioaktif. Yang lainnya pengaruh dari obat dan berbagai zat kimia seperti misalnya thalidomid, kinin, sulfoamid, tetrasiklin, streptomycin, antibiotik ya, salvarsan, tembaga, air raksa, nikotin, karbon tetraklorida, dan lain-lain masih banyak sekali. Ya intinya kita mawas diri, kita pelajari bahwa bila pada manusia, tolong sebisa mungkin hindari untuk melakukan kegiatan ronsen atau mengkonsumsi zat kimia seperti antibiotik, karena bisa berpengaruh pada kondisi janin. Coba Anda cari tahu dengan membaca lebih banyak referensi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang hal ini. Pemahaman ini juga sangat berguna bagi Anda yang akan menjadi seorang ibu dan nanti istri-istri Anda yang nanti akan menjadi seorang ayah. Jangan sampai Anda abaikan pemahaman ini.
Ya. Yang lainnya dari teratogenik adalah defisiensi pakan, terutama kekurangan vitamin A, vitamin E, riboflavin, defisiensi mineral seperti yodium, mangan, kemudian asam amino triptofan, juga hipervitaminosis A, E, dan lain-lain. Pada manusia, Anda perlu berhati-hati pada virus sitomegalovirus atau CMV yang menyerang ibu hamil dan jarang bisa terdeteksi saat kehamilan. Virus ini sulit dideteksi karena selain teknologi untuk mendeteksinya juga terbatas, infeksi virus ini kadang-kadang tidak menimbulkan gejala. Pada orang sehat, infeksi sitomegalovirus hanya memicu gejala mirip flu ringan. Namun pada ibu hamil ternyata bisa menularkan pada anaknya dan memicu gangguan pertumbuhan pada sistem saraf di otaknya. Akibatnya janin menjadi tuli, matanya rusak, atau kecerdasan bayinya nanti tidak berkembang. Virus lain yang juga dapat menyebabkan kecacatan pada bayi bila ibu hamil adalah virus TORCH. TORCH singkatan dari Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes. Jadi hati-hati ya para ibu nanti dan para istri. Selanjutnya yang termasuk dalam teratogenik adalah gangguan endokrin. Pada ternak seperti diabetes, tiroidnya kurang berfungsi dan pemberian preparat ACTH, insulin, androgen, progesteron, estrogen, tiroksin dalam jumlah yang berlebih bisa menyebabkan kelainan pada embrio. Jadi hati-hati saat Anda memberikan hormon mungkin dan lain-lain ya. Sekarang masalahnya adalah bagaimana membedakan kecacatan tersebut apakah akibat pengaruh genetik atau pengaruh lingkungan. Karena tampilannya sangat mirip. Ya, benar. Bila dipastikan diakibatkan oleh genetik, berarti para tetuanya yang melahirkan anak yang cacat tadi harus cepat dikeluarkan dari populasi agar tidak bereproduksi lebih lanjut. Tapi kalau karena pengaruh lingkungan, bagaimana cara menentukannya? Cara yang bisa ditempuh untuk memastikan penyebabnya adalah 1. Periksa lingkungannya, pakannya misalnya. Periksa catatan pakannya. Apa yang pernah dibelikan, jenisnya apa, jumlahnya berapa, dari mana mengambilnya, dan lain-lain. Kemudian pelajari silsilahnya. Silsilah dari tetua yang melahirkan anak cacat tersebut. Apakah pernah ada riwayat dari tetuanya mengalami kondisi yang sama? Bila ada, berarti dugaan kecacatan tadi disebabkan oleh akibat genetik. Dugaannya lebih besar. Meskipun katakanlah pejantannya atau induknya sehat. Tapi kan silsilahnya neneknya, kakeknya, neneknya lagi mungkin pernah ada yang kondisinya seperti itu serupa. Coba pelajari lagi materi genetika yang menerangkan tentang ada suatu kondisi fenotip yang tidak muncul selama beberapa generasi dan baru muncul pada generasi kesekian. Siapa tahu kecacatan tersebut akibat kondisi fenotip yang tersembunyi tadi. Berarti pengaruh genetik. Apabila kelainan yang sama sering terjadi pada individu yang masih ada hubungan darahnya, kemungkinan besar itu kondisi cacat tadi disebabkan oleh pengaruh genetik. Tapi beberapa kelainan dalam suatu kelompok ternak itu bisa juga disebabkan oleh faktor lingkungan yang sulit ditelusuri. Jadi ini kita sedang mencari ini gara-gara genetik atau gara-gara lingkungan gitu ya. Jadi catatan recording dalam ilmu pemuliaan dalam beternak itu sangat penting ya. Selanjutnya bisa dilihat atau ditelusuri lewat catatan kejadian sebelumnya pada peternakan tersebut tentang frekuensi kemunculannya. Hal ini berhubungan dengan poin yang kedua.
Bila pernah ada, apa hasil diagnosanya? Apakah disebabkan karena kromosom tubuh yang bersifat homozigot resesif? Apakah sifat cacat tersebut karena terkait terangkai kelamin? Apakah akibat kecelakaan dari induknya? Atau ada penyakit dari induknya? Dan lain-lain, pelajari catatannya. Ya. Kemudian jangan lupa cari tahu dan telusuri informasi penunjang dari berbagai pustaka. Siapa tahu di tempat lain ada pernah kondisi yang mirip. Sebagai pembanding ya, langkah yang lebih pasti namun mengambil resiko dan butuh dana, butuh waktu adalah kawinkan kembali pejantan dan induk yang menghasilkan anak cacat tadi. Kita coba kawinkan lagi anak yang berikut, apakah cacat lagi atau tidak? Oke. Bila dari hasil dari poin 5 pada pengaruh genetik, artinya anak yang terlahir kembali cacat, maka Anda harus mengambil keputusan yang cepat. Singkirkan pejantan dan induknya. Kemudian selanjutnya Anda harus lebih berhati-hati dan lebih teliti saat menyeleksi calon pejantan dan calon induk. Kalau ini sudah bisa dipastikan karena pengaruh genetik. Ya. Kalau ternyata setelah hasil penelusuran semua dengan lengkap ternyata ini karena pengaruh lingkungan, berarti hati-hati pengaruh lingkungan apakah yang menyebabkan kecacatan tadi. Hati-hati berikutnya jangan sampai terulang lagi. Bisa dimengerti? Oke. Sudah sangat banyak hal yang saya sampaikan, meskipun masih banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan pada video ini karena terbatasnya waktu. Padahal Anda harus pahami hal itu dalam konteks belajar ilmu pemulihan ternak. Oleh karena itu, perbanyak membaca referensi lain agar Anda terpicu untuk berpikir dan belajar. Akhirnya suatu saat Anda akan bertemu pada kesadaran bahwa ternyata Anda belum apa-apa. Selanjutnya nanti Anda akan timbul rasa semangat untuk merubah diri menjadi lebih banyak tahu. Oke?